Shalom, selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Harapan dan doa kakak semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dan puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh mengadakan ibadah sekolah minggu walaupun lewat ibadah online saja, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dan rasa semangat kita untuk memuji Tuhan. Dan kita masih dalam suasana Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia begitu mengasihi kita, dia rela berkorban untuk kita, dan puji Tuhan, kita masih ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan adik-adik semua, sebagai rasa sukacita kita memuji Tuhan dengan pujian salib. Silakan berdiri semua, nanti ikuti gerakan kakak-kakak ya. Siang hari ini kita berdoa, adik-adik yang ada di rumah berdoa dengan sikap doa yang benar. Kakak yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, untuk waktu yang indah yang telah Tuhan berikan buat kami untuk mengadakan ibadah, walaupun dengan ibadah online ya Tuhan, tapi kami bersyukur karena ada sukacita yang kami rasakan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan beri kemampuan untuk mereka untuk bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan kami juga yang melayani Tuhan pada siang hari ini,
Tuhan pakai kami agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi adik-adik yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Korlin, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan Yesus disalibkan karena cintanya. Ayo adik-adik yang di rumah, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin kami. Kami boleh istirahat sepanjang malam dan pagi hari kami boleh bangun, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman, kiranya Tuhan tolong kami, agar kami diberi hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan pimpinlah setiap pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah wafat, tubuhnya dikuburkan di pekuburan Yusuf, orang Arimatea. Nah, adik-adik yang kekasih, jauh sebelum Tuhan Yesus mati, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa Ia akan mati, tapi pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit. Namun, mereka lupa. Mereka tidak ingat dengan janji Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak berharap Tuhan Yesus akan bangkit. Musuh-musuh Tuhan Yesus saat itu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Namun mereka tidak berharap hal itu akan terjadi. Nah, mari adik-adik kita mendengar cerita selanjutnya, bagaimana dengan Kleopas dan temannya dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Adik-adik yang kekasih, hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-33. Kakak tidak akan membaca untuk kita. Judul firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, adik-adik, Emmaus adalah nama sebuah desa, kira-kira 11 km di kota Yerusalem, dan dapat ditempuh kurang lebih 2 jam berjalan kaki. Nah, dalam perjalanannya,
pada sore hari Minggu Paskah. Yang pertama, 2 orang laki-laki berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka juga pengikut Tuhan Yesus yang tinggal di Emmaus, dan mereka sedang dalam perjalanan pulang. Seorang bernama Kleopas, dan yang seorang lagi kita tidak tahu namanya. Dia adalah teman dari Kleopas. Sementara berjalan, mereka membicarakan apa yang telah terjadi di Yerusalem. Hati mereka sedih sekali, karena 3 hari yang lalu Tuhan Yesus disalibkan. Seorang dari antara mereka berkata kepada kawannya, "Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara mengerikan seperti itu? Padahal kita menyangka Dia yang akan membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi." "Benar," sahut yang seorang. "Aku pikir Yesus akan menjadi raja, tetapi sekarang Dia sudah mati." Mereka harus berjalan, tetapi hati mereka merasa sedih. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tiba-tiba seorang pria yang tidak mereka kenal berjalan mendekati mereka. Ia menyapa mereka, "Hai sobat, tunggu. Aku ingin berjalan bersama kalian." "Oh, kami mau ke Emmaus," jawab Kleopas. "Kalau Anda juga mau ke sana, mari kita jalan bersama-sama." Kleopas dan temannya sama sekali tidak sadar bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. "Apa yang sedang kalian bicarakan tadi?" Tuhan Yesus bertanya. "Oh, rupanya Anda orang asing di sini, sehingga Anda tidak tahu apa yang telah terjadi di Yerusalem 3 hari yang lalu." "Peristiwa apa itu?" tanya Tuhan Yesus lagi. "Ceritakanlah." Lalu Kleopas menceritakan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, bagaimana ia disalibkan dan dikuburkan 3 hari yang lalu. "Tadi pagi," teman Kleopas memotong, "beberapa wanita di antara kami pergi ke kubur untuk menaruh rempah-rempah. Tapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka berjumpa malaikat yang mengatakan bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati." "Lalu?" tanya Tuhan Yesus penuh perhatian. Mereka berkata, "Setelah itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit." Tuhan Yesus berpesan supaya mereka memberitahu murid-murid bahwa Ia sudah bangkit. Dan murid-muridnya harus pergi ke Galilea. Di sana mereka akan berjumpa dengan Yesus. Kleopas meneruskan, "Cerita itu justru membuat kami bingung. Kami ragu bahwa Dia hidup lagi." "Hai, mengapa hati kalian begitu bebal?" Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi? Mereka menubuatkan bahwa Mesias harus mengalami semua penderitaan ini, dan kemudian kembali pada Bapanya di surga." Kleopas dan temannya berjalan dengan berdiam diri, mendengar semua yang Tuhan Yesus jelaskan dari firman Allah. Hati mereka terhibur mendengar perkataan orang ini, tetapi mereka masih belum mengenalinya. Akhirnya, sampailah mereka di Emmaus. Hari sudah hampir malam. Sepertinya Tuhan Yesus akan melanjutkan perjalanannya. Tetapi Kleopas dan temannya mendesaknya untuk singgah. "Tinggallah bersama kami, karena hari sudah hampir malam dan matahari sudah hampir terbenam." Tuhan Yesus masuk ke rumah bersama mereka. Kleopas menyediakan roti dan minuman. Mereka duduk di meja makan. Tuhan Yesus tidak menunggu sampai Kleopas berdoa. Ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memberkati roti itu. Lalu ia memecahkannya dan membagikannya kepada Kleopas dan temannya, seolah-olah ia kepala keluarga. Pada saat itulah tiba-tiba Kleopas dan temannya sadar bahwa orang yang ada di depannya itu adalah Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan mereka. Tetapi sebelum mereka berkata-kata, Tuhan Yesus lenyap. Ia meninggalkan mereka. Sejak ia dibangkitkan, Yesus memiliki tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Dengan tubuh itu, ia dapat pergi kemana-mana tanpa harus berjalan. Ia juga dapat masuk dan keluar pintu yang tertutup. Mula-mula Kleopas dan temannya keheranan, tetapi kemudian mereka hanya bisa bersukacita. Tuhan Yesus yang bangkit sudah berjalan dan berbicara dengan mereka dan memberkati roti mereka. "Mengapa dari tadi kita tidak mengenalinya?" seru Kleopas.
Bukankah hati kita tadi berkobar-kobar sementara Tuhan Yesus menjelaskan mengenai kitab-kitab suci pada kita? Murid-murid yang lain harus tahu hal ini, kata Kleopas. Iya, betul. Kita harus berangkat dan beritahukan mereka, sahut temannya. Mereka bangkit dari meja makan dan mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pada murid-murid Tuhan Yesus apa yang telah terjadi dalam perjalanan mereka. Nah, adik-adik yang kekasih, kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus seperti Kleopas dan temannya melihatnya. Waktu itu Tuhan Yesus belum naik ke surga. Sekarang ia berada di surga, tetapi ia tidak pernah melupakan atau meninggalkan kita. Bagaimana kita dapat mengetahui Tuhan Yesus ada dekat kita? Seandainya saat kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dalam Alkitab semua tertulis tentang Tuhan Yesus. Dan semua yang tertulis di situ adalah benar. Kalau kita membaca atau mendengarkan tentang Tuhan Yesus, hati kita bersukacita. Sama seperti hati Kleopas dan temannya berkobar-kobar waktu Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Nah, jika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Ia dekat kepada kita. Ia mendengar doa kita. Dia menjawab doa kita. Dan dalam hati kita, kita akan terhibur. Nah, begitulah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berada di dekat kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu di samping kita. Di saat kita merasa sedih, kita merasa sendirian, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada di dekatmu, walaupun kamu tidak melihatnya. Nah, adik-adik yang kekasih, mari kita menjalani kehidupan sepanjang hidup untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus baik, selalu menjaga kami, selalu melindungi kami, dan selalu mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik kami dari masa kecil mereka, agar dari masa kecil mereka dapat mengenal Tuhan Yesus. Mereka hidup bagi Tuhan Yesus. Biarlah mereka setiap hari bertumbuh secara iman mereka kepadamu dan mengenal Engkau lebih baik. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Korlin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita. Adik-adik, disiapkan ya persembahannya? Oke. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya,
Ya, baiklah, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita, dan kita juga sudah memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Kita juga berdoa untuk adik-adik yang di rumah, mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Kita akan berdoa biarlah Tuhan memberikan kesembuhan buat adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, kakak yang akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh mengadakan ibadah walaupun secara online. Tapi kami sungguh bersukacita. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami sukacita. Tuhan sudah menyertai kami secara khusus dalam ibadah kami pada siang hari ini. Dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik kami. Tuhan juga memberkati guru-guru yang akan mengelola keuangan ini. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, agar adik-adik boleh ceria lagi kembali, boleh bermain kembali. Tuhan tetap sertai adik-adik yang ada di rumah, walaupun dalam masa-masa saat ini, biarlah Tuhan terus memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.